Masalah stunting masih menjadi salah satu ancaman terbesar bagi masa depan Indonesia. Pemerintah menjanjikan akan fokus pada perbaikan kualitas kesehatan ibu dan bayi untuk menurunkan tingkat stunting. Tahukah kamu bahwa setiap anak berhak tumbuh sehat, cerdas, dan juga kuat? Namun, di Indonesia masih banyak anak yang terhambat pertumbuhannya karena stunting. Dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa prevalensi angka stunting sebesar 19,8%, yang dimana angka ini menunjukkan bahwa masih tingginya angka stunting di Indonesia karena pemerintah di Indonesia menargetkan sebesar 14% di tahun 2020 sampai tahun 2024. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan yang dialami anak di bawah usia 5 tahun, yang dimana tinggi badan dan juga berat badannya tidak sesuai dengan anak seusianya. Yang menjadi penyebab utama stunting yang pertama adalah kondisi gizi buruk yang terjadi dalam jangka panjang, terutama pada anak yang masih berada dalam kandungan, di mana makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi, sehingga janin mengalami hambatan dalam tumbuh kembangnya secara optimal hingga kelahiran. Kekurangan gizi juga dapat terjadi pada anak yang berusia di bawah 2 tahun, di mana nutrisi tidak dapat dipenuhi oleh ASI dan MASI yang dikonsumsi. Selain itu, infeksi secara berulang, kurangnya sanitasi, dan persediaan air bersih, serta penyakit bawaan yang dimiliki oleh anak dapat mengakibatkan lambatnya proses penyerapan nutrisi sehingga berpotensi juga menyebabkan stunting. Gejala stunting dapat dilihat jelas ketika anak mencapai usia 2 tahun. Dengan 4 ciri. Yang pertama, anak memiliki tumbuh badan lebih pendek dengan anak seusianya. Yang kedua, yaitu anak tidak memiliki peningkatan berat badan seperti anak seusianya. Yang ketiga, yaitu anak lebih sering merasa lelah dan kurang aktif. Dan yang terakhir, yaitu anak seringkali mudah terkena infeksi. Stunting dapat dicegah dengan 5 cara. Yang pertama, aktif minum tablet tambah darah untuk remaja putri yang usia produktif 1 tablet per minggu, sedangkan untuk ibu hamil setiap hari selama masa kehamilan. Yang kedua, bumil wajib periksa kehamilan minimal 6 kali selama masa kehamilan. Yang ketiga, cukupi protein hewani seperti telur, daging, dan juga ikan. Yang keempat, datang ke posyandu, yang dimana di sini untuk mengukur tinggi badan, menimbang berat badan, imunisasi, dan juga pemantauan gizi anak serta ibu. Dan yang terakhir adalah eksklusif ASI selama 6 bulan dan dilanjutkan dengan empasi. Pencegahan stunting bukan hanya tugas seorang ibu, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh keluarga dan juga masyarakat. Ayah, kakek, nenek, dan juga lingkungan sekitar mempunyai peran penting dalam tumbuh kembang anak. Dengan mencegah stunting sejak dini, kita sedang membangun generasi yang sehat, cerdas, dan juga berdaya saing tinggi. Generasi yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Saya, Zakia Nazibah Balkis. Saya, Nita Azazla. Mari bersama kita cegah stunting sejak dini. Karena anak sehat hari ini adalah Indonesia hebat di masa depan.